Hukum langit. Jalan tak terlihat. Seperti surya bulan. Bedakan bintang. Lawan yin dan yang. Kenapa dia tak bicara? Bawa si cucu kesayangan pergi. Wih, Nadia! Murid nakal, mau ke mana? Guru, kapan guru belajar langkah angin sakti? Ini teknologi canggih. Lagi. Murid nakal, guru di kuil ini. Hewan sakti yang guru pelihara. Semua mati karena dibacakanmu. Tak disayang, Ayah. Tak disayang, Ibu. Masa Nadia tak boleh disukai hewan kecil? Guru sudah meramal nasibmu. Saatnya kau turun gunung. Cari kerabatmu. Guru, Anda sungguh setuju Nadia turun gunung? Ini tas sakti yang kau pakai saat kau lahir. Pegang baik-baik agar bisa temukan keluargamu. Tapi aku tak rela tinggalkan ikan mas kecil. Tak rela tinggalkan guru. Dan tak rela tinggalkan pil penambah tenaga, Guru. Dia, setelah turun gunung, jangan pernah lupa gunakan ilmu medismu untuk selamatkan. Murid nakal! Guru menyuruhmu turun gunung, bukan pindahkan gunung. Sini. Pergilah. Pergilah. Turunlah. 500 tahun ini, keluarga Winarso punya orang yang bisa melatih hewan sakti. Entah ini hal baik atau buruk. Si kucu kesayangan akhirnya pergi. Syukurlah. Ikan mas kecil, ikuti Nadia diam-diam. Lindungi dia. Ingat, awasi dia. Jangan asal pakai kekuatan khusus. Nadia, jalan ke depannya harus kau jalani sendiri. Nadia, Guru sudah berikan ilmu medis seumur hidup sepenuhnya padamu. Ingatlah, dokter di saat genting harus berbuat baik. Baik, Guru. Beraninya di belakang kita ganti bahan murahan. Kawat. Siapa? Salahku. Ada yang bisa mati. Harus cepat cari bantuan manusia lain. Manusia, cepat ikut aku. Seorang wanita untuk hentikan gedung bahaya dikejar orang jahat. Aduh, aku lupa. Manusia tak faham ucapanku. Aku paham. Apa? Kamu bisa paham ucapanku? Nona, lihat, kayaknya terluka. Tolong bantu Nona kami. Tolong Nona kami. Nona. Itu, wanita itu. Nona. Menyingkirlah! Dengan ilmu medisku, dalam sekejap dia bisa kembali sehat. Aku sudah tahu. Wanita yang mengejarnya namanya Bayu. Dada Nona itu kena senjata Bayu. Hentikan, dia bisa mati kalau dioles obat ini. Pengemis dari mana ini? Jangan ganggu, berhenti sana. Buku obat tradisional Nusantara catat, Dandelion hilangkan gas. Tapi tante ini terluka luar. Itu tak cocok sama sekali. Gadis kecil, kau pikir hafal buku medis bisa langsung obati orang? Ini diajarkan guruku. Siapa tahu siapa gurumu? Pergi sana.
Tidak, kalau ditunda, tante ini bisa mati. Mari kita bertarung. Lihat siapa yang lebih cepat. Pergi, siapa mau tarung denganmu? Kujamin dia akan segera sadar. Bergerak, lihat, tangannya gerak. Dokter Sakti sungguh hebat. Nuna, Nuna! Gadis ini benar. Biar aku saja. Minggir! Kenapa sentuh Nuna kami? Biar gadis ini coba. Tapi Nuna, anak ini penipu. Sekarang lebih tenang. Untuk apa kamu ambil mur ini? Mur untuk luka, darah beku, patah tulang, jatuh, nyeri otot, luka pisau, dan nyeri hebat. Beneran, darahnya beneran berhenti. Anak ini sungguh ajaib. Karena pasien sudah sembuh, pulanglah, pulanglah. Maaf, dokter muda. Aku salah. Aku yang buta. Aku coba cium darah wanita ini. Sepertinya kalian punya ikatan darah. Apa dia, ibuku? Pergi! Ibu! Syukurlah, akhirnya kamu temukan ibumu. Nak, jangan asal panggil. Aku ini masih lajang. Tante cantik ini keluarga Nadia. Nadia turun gunung demi cari keluarga. Kalau tante cantik tak mau terima Nadia, Nadia cuma bisa cari sampah. Sehari cuma makan setengah piring. Kalau ngantuk, cuma bisa tidur di bawah jembatan. Si cucu kesayangan, kelewatan nih artinya. Anak ini sangat menggemaskan. Gimana kalau Anda mengadopsi dokter muda ini? Lihat, anak ini sangat kasihan. Baik, Tante bawa kamu pulang sekarang. Oke? Bayu teman baruku, boleh aku bawa dia? Baik. Semua ikut kamu. Pak Guru Satria, tugas yang Anda berikan sudah selesai. Lihat. Bagaimana tempat ini? Nadia, ini rumahmu sekarang. Bagus kan? Dari mana tiba-tiba muncul dokter kecil ini? Masuk sembarangan ke rumah orang. Mana ada, Tante cantik bilang, mulai sekarang ini rumahku. Punya hewan peliharaan saja belum cukup, malah bawa anak kecil pulang. Tunggu, kamu bicara sama kucing sakti. Iya, kucing sakti. Aku Nadia Winarso. Mulai sekarang, aku teman barumu. Nadia. Ana. Pas Nadia datang, kucing sakti bisa bicara, bahkan sangat lincah. Kelinci, mana kau pergi? Ibu. Wangimu harum. Kelinci suka padamu. Kau kelinci, nanti aku ajak tangkap tikus. Kamu bisa ngerti ucapan kelinci. Kelinci takkan bosan lagi. Putri, siapa anak ini? Sangat manis. Ibu, anak ini penyelamat nyawaku. Namanya Nadia. Nadia, panggil nenek. Halo, Nenek. Anak baik. Cepat lepaskan aku! Tali sialan ini mencekik si anjing sakti! Anjing. Nadia. Si anjing sakti, biar ku lepas. Mulai sekarang, Nadia bosmu. Astaga, akhirnya ada yang paham ucapan hati si anjing sakti. Siapa yang libur di bawah? Dan yang kedua. Rama, kamu belum sembuh. Cepat istirahat.
Tak ada apa-apa di sini. Nenek, si anjing sakti terlalu lama dikurung. Jadi marah. Dia penurut. Nanti bisa jangan kurung si anjing sakti lagi. Baik, Nenek turuti Nadia. Gadis kecil, mirip sekali dengan Rama. Si anjing sakti, sini. Duduk. Tari Starship. Sorry, Momo. Anjing aja. Nggak mau. Aku kan anjing. Ibu, lihat. Si anjing sakti sangat pintar. Gadis kecil ini siapa? Rama, anak ini... Anak yang sangat penurut. Andai bukan karena kecelakaan itu, anak Rama pasti sudah sebesar ini. Kalau ayah masih hidup, dia pasti akan membiarkan anak ini tinggal. Ikan mas kecil, kenapa kamu ikut datang? Guru khawatir padamu. Dia memintaku mengikutimu. Aku terus sembunyi di saku. Nadia membawamu di saku, kamu malah menendang Nadia ke selokan. Pasti mengadu pada guru lagi. Putri, lihat cucuku ini. Dia sangat gugup, bahkan mau ngawur. Aduh bu, pelan-pelan. Si kuku kesayangan, bicara serius. Pria ini keracunan, bukan depresi. Kamu sudah sadar. Siapa dia? Oh, Dia penyelamat nyawaku. Nadia, lihat. Dia dan kamu waktu kecil sangat mirip. Jadikan dia anakmu ya. Aku benci anak kecil. Suruh dia pergi. Tidak. Cucuku ini harus tinggal. Rama Winarso, kenapa kamu memperlakukan penyelamat nyawaku begini? Tak apa, Nini, Bibi, Nadia sungguh menyukai kalian. Meski Nadia makan sedikit dan bisa obati paman, tapi paman tak suka Nadia. Nadia pergi saja. Malam ini Nadia tidur di bawah jembatan saja. Pasti tak ada serigala. Kenapa kamu begitu kejam? bos. Suaraku tadi lumayan kan? Saisuya, kalau kau masih ada, apa kau ingin aku menerimanya jadi putri kita? Baiklah. Kau boleh tinggal sementara. Paman, makasih udah nampung Nadia. Sari, kalau kau masih ada, apa kau ingin aku menerimanya jadi putri kita? Maaf, Tuan. Misi kakak. Hamba tak berguna. Membiarkan kakaknya kabur. Sepuluh tahun lalu, aku menyelamatkanmu dari pencuri. Aku tak rawat Safa. Dasar Pak Racun, lama aku curi percobaan. Kalau aku kabur, tanggung jawab kalian. Sampai ke bawahan sendiri kejam, pantas masuk neraka. Kalau tak kabur, aku pasti mati di sini. Kuberi satu kesempatan lagi. Jika gagal lagi, habisi dirimu. Hai. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku.
Suamiku, kita sudah mengadopsi anak yang mirip Rama. Kau dan Sari di surga pasti akan senang. Semoga kedatangan anak ini bisa sembuhkan penyakit Rama. Di sini kok ada nama guru Nadia? Dulu di bawah gunung, apa guru berutang banyak ke keluarga Winarso? Aduh, jangan-jangan Nadia yang harus bayar. Gak bisa, aku harus pura-pura tak kenal guru. Lihat ini. Di sini, aku menemukan kontraktor Gup Winarso mengganti bahan murahan. Mereka melihatku dan hampir membunuhku. Tanpa Nadia, hari ini aku takkan bisa bertemu denganmu. Sejak istirahat, aku sudah membaik. Biar aku urus perusahaan. Kontraktornya pasti akan aku retender. Dalangnya akan ku cari tahu secepatnya untuk memberimu keadilan. Baik. Siapa yang izinkan ternak babi di keluarga Winarso? Orang ini punya auranya sama kayak Pak Racun. Tolong si babi sakti. Si babi sakti, sini. Jangan takut, Nadia bantu. Astaga, akhirnya ada yang ngerti si babi sakti bicara. Si babi sakti selamat. Nadia, kau tak tahu. Di tempat Pak Racun apa yang kualami? Perlakuan kejam. Susah payah aku kabur dari Pak Racun. Kalau telat, babi sakti bisa mati muda. Sayang si babi sakti, Nadia pasti balas dendam untukmu. Aman, boleh aku rawat dia? Apa katamu? Aman, si babi sakti sangat penurut, tak menggigit dan tak perlu dibawa jalan. Biar si babi sakti tinggal, Nadia juga janji, dia tak akan gelap mata lagi. Terserah, yang rawat, yang urus. Yeay! Oh? Nadia, ini pamanmu. Datang buru-buru, tak bawa hadiah untuk keponakan. Dia itu si brengsek Pak Racun. Nadia, awas padanya. Keponakan, bolehkah paman lihat babi di belakangmu? Kembalikan, ini babiku. Kamu yakin ini babi? Ini obat untuk Rama. Ada urusan kantor. Aku pamit dulu. Silakan. Benar-benar musang berbulu domba. Niatnya buruk. Nenek, boleh aku lihat obat ini? Tentu saja. Bau, obat ini aneh. Nadia, apa obat ini ada masalah? Obat ini memang untuk penyakit depresi. Cuma apa? Paman pasti tak percaya. Tak percaya lebih baik dari mati. Cuma di obat ini ada racun sutra salju. Bisa buat racun apapun berkembang di tubuh. Jadi, Paman, jangan minum obat ini lagi. Dia kakak kandungku. Mana mungkin dia mencelakaiku? Nadia, kalau kamu ngawur lagi, pergilah dari sini. Bos, cepat bantu. Ada temuan besar. Ini kan biji bambu selatan. Buat apa tanaman beracun ini? Apa ulahmu lagi ini? Tentu bantu Paman cari sumber racun. Si anjing sakti sialan, mau rebut pujian lagi. Si kelinci sakti juga punya info penting. Nadia, cepat ikut aku. Sudah kuduga, si kelinci sakti juga hebat. Hari ini si anjing sakti dan si kelinci sakti kenapa ini? Ikut dan lihat, ayo. Ini dia, di bawah pot bunga. Kalau kau bikin ulah lagi, kau akan kuusir. Paman, sumber racun Paman adalah biji bambu selatan ini dan bunga mandala kering. Halusinogen dan racun mematikan. Ditambah Paman lama minum racun sutra salju. Makanya Paman batuk darah dan pingsan. Kakakku mana mungkin mencelakaiku?
Apa kau gadis kecil, demi tinggal di keluarga Winarso, malah ngawur? Benarkah kata Nadia bahwa diperiksa saja? Kan tahu. Andai Pak Winarso senior masih ada, dia langsung tahu masalahnya. Periksa apanya? Dia baru datang beberapa hari. Kakakku bersama kita hidup puluhan tahun. Gadis kecil, kalau kau ngawur lagi, aku usir kau dari keluarga Winarso. Padahal dia anak kecil. Ngapain marah begitu? Sejak kakak ipar tiada, kau benar-benar banyak berubah. Sudahlah. Aku harus siapkan acara 3 hari lagi. Kongres Perkumpulan Dokter Nusantara. Tak ada waktu dengan anak kecil buat ngawur di sini. Kamu ramah. Antara paman dan aku, siapa yang anak kecil? Tanpa si anjing sakti dan si kelinci sakti, paman hampir mati. Nadia, dengarkan si babi sakti. Pamanmu tidak tahu sifat asli Pak Racun, tapi si babi sakti akan bantu temukan bukti dia itu jahat. Aku tak tahan dengannya. Paman jahat begini, tak usah diingat. Jangan ribut, dia keluarga Nadia. Nadia tak bisa abaikan. Kok anak ini mulai ngomong sendiri lagi? Bu, kurasa Nadia belakangan sering ngomong sendiri. Aku tak ngomong sendiri. Aku sedang ngobrol sama si anjing sakti dan si babi sakti. Nadia kita ini, imajinasinya sangat kuat. Benar kan? Nadia, keluarga Winarso lainnya sudah menerima kamu. Asal pamanmu buka salah pahamnya, kamu bisa terus aman di keluarga Winarso. Ya. Tuan, sudah dipastikan di rumah Anda hari ini, tren racun itu sudah mulai beraksi. Rama Winarso, kenapa kau yang mewarisi harta keluarga? Padahal yang paling berbakat di keluarga Winarso adalah aku. 3 hari lagi, keluarga Winarso akan segera jadi milikku. Pangeran kedua, Anda kenapa? Nih, Winarso, gawat! Nih, Winarso, gawat! Ibu, lihat obat ini. Ucapan Nadia benar. Anak ini kenapa tak dengan nasihat Nadia? Suamiku tak ada. Bagaimana mengobati racun ini? Tuan muda, jangan takut. Saya kebal racun. Asal minum darahku, bisa menahan sementara semua racun. Memang hebat babi saktiku. Biar ibu. Cepat, bantu aku cari cara. Darah si babi sakti hanya bisa menahan racun sementara. Aku kesal. Aku mau menggigit racun itu. Tuan muda, tenang. Biar aku diam-diam cari jejak paman jahat itu. Bukan tak ada cara. Ikan mas kecil, cepat bilang. Asal bisa selamatkan Paman Rama, aku biarkan kau jadi ketua tim hewan sakti. Aku tak mau jadi ketua mereka. Sama sekali tak selevel dengan ikan mas kecil. Mau bilang atau tidak? Takut padamu, si cucu kesayangan. Aku bilang. Hanya jamur umur 1000 tahun yang bisa menyelamatkannya. Tunggu apa lagi? Kita cari sekarang. Si anjing sakti dan si kelinci sakti jaga rumah. Si babi sakti jaga ayah. Kucing sakti dan ikan mas kecil ikut aku cari jamur ungu 1000 tahun. Siap, si cucu kesayangan. Nadia pergi cari obat. Nadia. Nggak ada. Tuan muda, di sekitar sini, jangan tanya jamur 1000 tahun, bahkan jamur 100 tahun juga tak kulihat. Ketemu, si cucu kesayangan. Di Gunung Onta, dekat sini ada satu. Baguslah, kita mas kecil, informasimu sangat tepat waktu. Ayo pergi sekarang.
Hikujo kesayangan, ini tempatnya. Jamur ungu 1000 tahun ada di bawah batu besar itu. Biar aku yang memetiknya. Nggak bisa, ikan mas kecil. Kamu nggak punya tangan. Nadia bisa ambil sendiri. Nadia, cepat kembali. Bahaya. Kamu bisa jatuh. Enggak, asalkan dapat obat untuk ayah, baru dia percaya, kata Nadia. Sedikit lagi, sampai. Nadia, hati-hati. Mudah. Nggak apa-apa, Nadia bisa kok. Kucing sakti takut. Nadia! Lihat sendiri, Nadia, demi kamu, cari obat saat hujan. Sekarang kuat kan? Semua salahmu, wujud Natal. Kenapa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Dengar ya, kalau cucuku kenapa-napa, aku tak akan ampuni anak durhaka sepertimu. Gadis kecil. Apa benar karena omonganku saat marah dia pergi? Hujan deras begini, apa dia tak apa-apa? Minaso, nona kecil belum ditemukan. Biar ku cari. Biar ku bawa dia kembali. Nadia, Nadia! Apa maksud kucing sakti ini? Ibu, saat Nadia ada, dia selalu bicara sendiri. Apa mungkin dia bisa ngerti bahasa hewan? Mana mungkin? Apa Nadia yang suruh kucing sakti? Kucing sakti pasti tahu di mana Nadia. Nadia! 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 Paman, aku di sini. Aku dapat jamur ungunya. Racunmu bisa diobati. Nadia! Demi orang asing sepertiku, dia rela mengorbankan nyawanya. Sangat bahagia, cucu kesayanganku. Jangan gerak! Ibu! Nadia, jangan gerak. Ayah akan menolongmu. Nadia sudah sadar. Sudah sadar. Nadia, akhirnya demamnya turun. Di tubuhmu ada yang sakit lagi? Lapar tidak? Haus tidak? Apa ini masih paman dingin yang ku tahu? Paman, kamu tidak apa-apa. Kalau kamu berulah lagi, ku campakkan kamu. Tak kusangka, dulu aku tega padanya. Dia rela bertaruh nyawa, cari obat untukku. Nadia, maafkan aku. Ini semua salahku. Tak apa, Paman. Orang yang bertobat tak ternilai. Apa pepatah itu dipakai begitu? Nadia, jangan panggil paman lagi. Cepat, panggil ayah. Ya, panggil ayah. Ayah. Ya. Syukurlah, mulai sekarang Nadia juga punya ayah. Andai anakku dan Sari masih ada, pasti sudah seumuran. Berhasil, mulai sekarang bisa tenang tinggal di keluarga Winarso. Oh ya, ayah, hati-hati sama kakakmu, paman jahat itu. Ayah percaya. Tapi Nadia harus pulih dulu. Kakak menaruh racun padaku. Jangan-jangan demi perkumpulan medis Nusantara rapat pembentukannya. Anak ini udah 2 hari di kamar. Apa ada masalah? Berhasil. Mundur dulu, biar aku tendang pintunya. Ayah. Nadia! Nadia, ini salah ayah. Ayah tak seharusnya tendang pintunya keras. Dasar kamu, padahal badannya kurang sehat, masih kuat begini. Berkat Nadia, keluarga Winarso lama tak seramah ini. Ayah dan Sari pasti lega.
Demi kaki ayam ini, aku maafin kamu. Demi kaki ayam ini, aku maafin kamu. Ayah. Nadia, kamu sendirian ngapain di kamar? Tentu buat ramuan penawar buat ayah. Besar banget. Gimana makannya? Aku repot-repot cari dan buat obat buat ayah. Malah ditendang ayah. Sekarang malah nolak obat ini. Ayah, makan. Ayah makan, oke? Dadah, ayah tak sakit lagi. Syukurlah. Ayah udah sembuh. Ini undangan perkumpulan dokter Nusantara. Besok ayah bawa kamu. Mau? Mau. Paling berpeluang tahun ini terpilih jadi ketua perkumpulan medis Bapak Rama. Kok belum datang sampai sekarang? Ya. Apa tahun ini grup Winarso mundur? Kalau begitu, kita punya peluang tahun ini. Maaf. Aku akan mengecewakan kalian. Sebagai satu-satunya ahli medis keluarga Winarso, aku, Arman Winarso, lebih pantas mewakili grup Winarso. Siapa setuju? Siapa menolak? Sudah lama aku dengar kakak Bapak Rama, Arman Winarso, adalah jenius medis yang langka. Jika dia mewakili keluarga Winarso, posisi ketua ini pasti jadi miliknya. Ya, tahun ini kita cuma sekadar ikut-ikutan. Selanjutnya, mulai pemilihan ketua perkumpulan medis Nusantara. Kandidat pertama, Grup Winarso, Tuan Arman Winarso. Selamat, Tuan Arman mendapatkan. Tunggu. Hanya ada satu pewaris. Itu aku, Rama Winarso. Kenapa kau di sini? Kakakku yang baik melihatku masih hidup. Apa kau sangat kecewa? Saat Pak Winarso senior masih hidup, dia pernah bilang akan menyerahkan semua hartanya pada putra bungsunya. Sepertinya Arman Winarso ingin merebut hak orang lain. Tuan, biar aku ajari mereka. Eyo. Nadia, ayah masih ada urusan. Pergilah makan dulu ya. Ya. Rama Winarso, karena tak bisa kudapat. Kita hancur bersama. Wah, si Babi Sakti, banyak makanan enak. Kita beruntung hari ini. Si Babi Sakti biasa makan racun, tapi tak biasa makan makanan enak. Kue di tangan gadis kecil itu ada racun kesukaan si Babi Sakti. Si Babi Sakti mau makan itu. Kue itu beracun, gawat. Kue ini tak boleh dimakan. Mau, apa kau? Jangan kabur, tokek beracun. Sakit, perut sakit sekali. Ada apa ini? Putri! Ada apa? Kenapa ini? Ayah, kue ini beracun. Pengawal, singkirkan semua kue. Siapa tak tahu makanan acara ini disediakan keluarga Winarso? Malah terjadi hal ini. Apa niat sebenarnya Rama Winarso? Apa dia main-main dengan nyawa kita semua? Kalian ngawur. Ayahku bukan orang seperti itu. Rama. Keluarga Winarso tak lagi seperti dulu. Setelah Alem Winarso senior tiada, sampah tak berguna, apa haknya warisi klinik Winarso? Benar. Makanan acara saja tak becus disiapkan. Sekarang ada korban tewas. Menurutku, masuk penjara jadi tukang jahit lebih pantas.
Kalian semua jahat. Bagaimana Nadia bisa bantu ayah? Oh iya, si babi sakti. Darahmu. Nadia, gunakan darahku. Ambil saja. Sebelum hal ini jelas, bukankah tebakan kalian terlalu cepat? Minum ini. Anak siapa ini? Ngapain bikin onar di sini? Dimas, ini putriku. Nadia, ini teman masa kecil ayah. Panggil Paman Dimas. Paman Dimas, aku mau tolong. Rama, kamu yang urus makanannya. Lihat putriku. Jadi begini, kau malah biarkan putrimu bikin onar di sini. Kalau putriku kenapa-napa, aku jamin di perkumpulan dokter Nusantara takkan ada lagi tempat keluarga Winarso. Di perkumpulan dokter Nusantara, satu-satunya yang bisa melawan keluarga Winarso hanya keluarga Pratama. Apa keluarga Winarso benar-benar akan hancur? Dimas, bukan seperti yang kau kira, putriku. Sekarang, kau dan putrimu pergi dari sini. Keluar! Keluar sana! Keluar! Pergi! Lepaskan aku! Jadi sasaran semua orang, gimana rasanya? Biar ku bantu memanasinya. Gimana kalau biar aku coba? Ini salahku sebagai kakaknya. Biar aku yang tanggung. Padahal di keluarga Winarso, yang paling berbakat medis adalah Arman Winarso. Mungkin kalau dia turun tangan, bisa selamatkan Putri Pratama. Salah Adit. Masih harus kakak yang bereskan. Menurutku, perkumpulan dokter Nusantara harus keluarkan Rama Winarso. Bisa juga pertimbangkan kakaknya ini. Tak perlu kau tolong. Nadia sendiri bisa selamatkan adiknya. Rama, ku bilang sekali lagi, bawa putrimu pergi dari sini. Dimas, jangan salahkan adikku. Putrimu, pasti ku buat sembuh. Kau apa-apakan si babi saktiku? Tuan Muda, Pak Racun suruh wanita itu ambil darahku saat kacau. Sakit banget, Tuan Muda. Tapi, aku punya jebakan. Aku tambah setetes darah tokek ke obatnya. Si babi sakti kau bikin masalah, tahu tidak? Hentikan, racun, jangan disuapi. Racun? Babimu itu beracun atau tidak? Masa aku tidak tahu? Putri, tidak mungkin. Darah babi ini bisa menekan semua racun. Kau sendiri bilang, cuma bisa menekan racun, tak bisa sembuhkan. Paman Dimas, sungguh tak sempat lagi. Nadia jamin bisa selamatkan adiknya dan kelincinya. Dimas, biarkan Nadia mencoba. Dia sungguh bisa berubah. Dimas, kenapa masih percaya ayah dan anak itu? Jangan bahayakan anak itu. Benar-benar. Sekarang tak ada cara lain. Kita coba saja. Cepat lihat, wajah Putri Pratama sudah normal. Lihat, terbangun. Maaf, Nadia. Paman salah menilai. Rama, kau punya putri yang hebat. Kedepannya, semua alat medis keluarga Winarso, keluarga Pratama yang tanggung. Oh iya, Paman. Tokek beracun ini paman jahat yang taruh. Pengawal, usir dia dari sini. Aku bisa pergi sendiri. Kelinci sakti tak sakit lagi. Rasanya penuh tenaga. Astaga, cepat lihat. Kelinci yang diselamatkan dokter muda ternyata bisa kendalikan listrik. Sakit, Tuan? Karena aku anak angkat, jadi tak pantas warisi keluarga Winarso, kan? Keluarga Winarso menyembuhkan orang. Tapi yang kau mau hanya pakai racun. Kau cuma pakai alasan ini untuk menolak sekalinya. Dendamku telah menutupi rasa sakitku. Jika tak dapat resep rahasia pil hidup abadi, tubuh ini hanya bertahan 3 bulan. Adikku sayang, yang ku inginkan pasti ku rebut. Aku sudah cek, proyek Winarso, mitra proyek kali ini ada yang tidak beres. Bosnya adalah kakak.
Jangan kasih tahu ibu dulu, takutnya dia tak sanggup. Kalau kakak mau grup Winarso, aku pasti menyerahkannya, karena dia tak peduli keluarga. Jangan salahkan adik ini akan melawan sampai akhir. Kalau sampai di titik genti, sudah terlambat. Kak, jangan bertindak gegabah. Apa? Ada yang ribut di projek? Aduh, aku mau mati. Grup Winarso ternama menindas karyawan. Anakku kerja dari pagi sampai malam, sakit pun tak bisa cuti. Dia mati karena lelah. Anakku yang malang. Kau mati tragis. Tenanglah, ibu pasti akan membalasnya. Winarso harus berhenti. Kalau ini pemerasan biasa, pasti minta uang. Jelas dia mau hentikan proyek. Abangku sayang, aktris payah ini, dari mana kau dapat? Tuan muda, nenek ini mencurigakan. Jelas ini ditujukan untuk ayahmu. Orang ditandu itu tak mati. Dia minum obat pura-pura mati. Ayah, pria ini tak mati. Nak, kok kamu jahat banget? Anakku sudah mati, masih tak biarkan dia tenang. Tak adil sekali. Tak tahu malu. Nadia, yang bisa buat obat pura-pura mati ini pasti ahli racun. Obat ini tak bisa dideteksi oleh alat medis. Apa ada cara? Tusuk titik syaman. Nak, kau mau apa? Nenek, aku sedang menyelamatkan anakmu. Mayat hidup! Menurutku mereka sengaja buat onar. Merepotkan proyek kita. Keluar! Dasar bocah, berani ganggu urusanku. Ingat, ini baik-baik. Si anjing sakti waktunya beraksi. Ikuti mereka. Siap, bos. Tunggu kabar baik dariku. Urusanmu sudah kami selesaikan. Bayar! Urusanmu gagal. Masih mau uang? Mimpi. Kalau tak bayar kami, kubongkar kamu. Kamu yang menyuruhku. Jangan lupa, di ponselku masih ada riwayat obrolan kita. Kalian sungguh tak tahu malu. Tunggu saja, utang kalian pada Tuan akan kubalas 10 kali lipat. Kamu, dasar tak beradab. Kamu sungguh. Tuan, mohon beri aku kesempatan lagi. Aku pasti tebus kesalahanku. Menurutmu pil ini harus kuberi padamu atau padanya? Tuan, kali ini aku pasti tak akan mengecewakanmu. Hanya aku yang pantas selalu di sisimu. Siap-siap ujian masuk. Kalau tidak, 6 bulan tak dapat paha ayam. Kalau tak boleh paha ayam, aku makan paha bebek, paha angsa. Bodoh. Kalau ujianmu jelek lagi, kusita paha ayammu 6 bulan. Kalau tak boleh makan paha ayam, aku makan paha bebek. Makan paha angsa. Ikan pintar pasti punya cara menghindari belenggu belajar. Kucu sayang, nenek buat makanan kesukaanmu. Paha ayam besar, asam manis, kumin, wangi loh. Bu, biarkan dia belajar tenang.
Kucu sayang, apa ayahmu membuatmu marah? Tenang saja, nenek akan menghukumnya. Jangan-jangan dia marah padaku lagi. Hah? Nadia, kenapa dikunci? Ramah, anak saja tak bisa dijaga. Malu saja aku mendengarnya. Si kuku kesayangan, Bayu juga mau coba. Bayu, nggak bisa. Merpati nggak boleh makan tanggulu. Oke. Bayu, Bayu. Udah gelap, kok belum pulang? Apa dia kenapa-napa? Bu, tenang saja. Gadis kecil pasti sadar dia bikin masalah. Jadi dia sembunyi. Kalau lapar, dia pasti pulang. Bayu, kucing sakti, si anjing sakti. Kok kalian semua kesini? Tuan muda, kamu lama nggak pulang, jadi kami semua keluar buat nyari kamu. Si kucu kesayangan, untung aku ikutin kamu. Kalau nggak tahu kamu di sini. Di sini nggak aman. Si anjing sakti, kamu terlalu besar, gampang ketahuan. Cepat lepasin tali ini, lalu sembunyi. Bayu, kucing sakti, cepat panggil ayah, selamatkan aku. Baik, Tuan muda, harus hati-hati. Tuan muda, akhirnya si babi sakti nemuin kamu. Pintu depan terkunci rapat. Jelas-jelas pasti ulah pak racun. Nadia, pamanmu banyak berbuat jahat. Kini malah menculikmu. Apa maunya? Mau usiamu yang kecil? Atau karena kamu nakal? Ikan mas kecil, ini bukan saatnya bercanda. Si babi sakti bisa buat lubangnya lebih besar. Sebelum paman jahat datang, kita cepat kabur. Oke. Nadia, aku tahu. Pamanmu banyak diracun, maksimal bertahan 3 bulan. Di dunia ini, cuma pil hidup abadi yang bisa selamatkan dia. Kalau paman jahat ingin harta keluarga Winarso, nggak perlu repot begini. Jangan-jangan dia benar tahu pusaka yang kubawa turun. Ayo, cepat ikut aku. Oke. Kalau mau selamatkan putrimu, tukar dengan resep rahasia pil hidup abadi. Apa? Nadia, dikulik. Si babi sakti, cepat, gawat kalau ketahuan. Si babi sakti profesional, jadi ahli strategi. Tapi menggali bukan keahlianku. Keponakan, kita bertemu lagi. Bagas, kau lagi. Kau bantu paman jahat lakukan banyak kejahatan. Aku kutuk kau seumur hidup, kau takkan dapat makan paha ayam. Aku tak makan tak apa. Aku akan pastikan seumur hidup kau takkan bisa makan. Kau berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Berani kau, membunuh itu melanggar hukum. Tenang saja, aku takkan biarkan siapapun menemukan jejak. Nadia, coba tunda waktu. Aku ke gunung, panggil guru selamatkanmu. Paman pasti lihat Nadia bosan. Mau main bareng kan? Gadis kecil, kau pintar. Aku tahu kau mau tunda waktu. Tapi, aku tak punya waktu menemanimu main-main. Keluarga Winarso ternyata memberikan pil hidup abadi untukmu. Kembalikan! Ini pemberian guruku. Kalian tahu di mana Nadia, kan? Ya, Tuan Muda. Nadia, kau tak boleh jaga. Kuda!
Kau ikan mas kecil mengganggu aku makan. Buruh, Nadia dalam bahaya. Ayo turun gunung, selamatkan Nadia. Apa? Bocah sialan. Mulai sekarang, ini milikku. Si monyet sakti. Serang! Belum pernah coba daging bayi selembut ini. Ular cantik, anak kecil sepertiku dagingnya kasar, tak enak. Enak atau tidak, harus mencicipi dulu. Aku tak biarkan kalian melukai tuan mudaku. Ada si babi sakti, kau tak bisa melukai aku. Nadia! Hentikan, anak durhaka. Apa yang kalian lakukan? Kah, apa yang kau mau? Akan kuberi padamu. Grup Winarso, rumah, mobil, akan kuberi padamu. Tolong lepaskan putriku. Terlambat. Hari ini, kalian semua harus mati. Ibu, awas beracun! Setelah hari ini, aku bisa selamanya menjaga tuanku. Bocah sialan, kau terus merusak rencanaku. Kali ini, kalian takkan bisa pergi. Bagas sialan, melukai Bibi, diam-diam mengubur virus, semua ulahmu. Ular cantik, manusia ada yang baik dan jahat. Kalian juga begitu. Si babi sakti sudah jadi temanku. Yang jahat pasti kena akibatnya. Benar, berhentilah. Hidup dalam ketakutan, apa belum puas? Jangan ngomong kosong. Kejujuran itu sederhana. Tanpa hawa nafsu, kau kuat. Tanpa aksi, kau bebas. Kau dikendalikan, hidup dalam ketakutan. Apa kau lupa? Kau itu milik alam. Kumohon, jangan ngomong lagi. Si monyet sakti, tunggu apa lagi? Dia cuma memanfaatkanmu. Dia tak peduli padamu. Ular pada awalnya pasti baik. Baik berbuah baik, buruk berbuah buruk. Jika dia tak dihukum, bagaimana kau kumpul tanpa halamu? Kau benar. Bocah kecil, apa yang kau lakukan pada ularku? Kenapa dia nurut padamu? Arman, meski kau bukan anak kandung, tapi kami tak pernah merugikanmu. Kenapa kau bisa begini? Semua salah keluarga Winarso. Memang pantas. Kalian yang cari masalah. Aku hanya mengambil semua milikku. Apa salahku? Asal gadis kecil ini mati, tak ada yang bisa menolong kalian. Rama Winarso, biar kau saksikan sendiri bagaimana putrimu mati. Nadia! Rama Winarso, hari ini, di depan matamu, lihatlah putrimu mati. Sulasinya? Anak durhaka, berani lukai muridku. Kau tak mati. Ayah, cepat tolong Nadia. Cepat, pulang dulu. Dasar kakek tua. Saatnya kita hitung-hitungan. Beraninya kau biarkan aku jadi janda. Lepas. Istriku lepas. Dengarkan aku. Istriku, lepaskan dulu. Dengarkan aku. Pura-pura mati ke kuil itu ada alasannya. Ambisi besar anak sulung. Ku tahu 6 tahun lalu. Makanya aku biarkan Rama yang tak paham medis mewarisi keluarga Winarso. Tak kusangka anak sulungku malah merencanakan ledakan besar. Aku juga tahu Rama setelah ledakan itu terkena penyakit tersembunyi. Li di atas, Gen di bawah. Gawat, keluarga Winarso dalam bahaya. Menantuku, kamu kenapa? Menantuku? Ini kok kamu? Cepat, ada apa ini? Cepat, bangun! Siapa kamu? Siapa kamu?
Menantuku, bertahanlah. Anak perempuan. Menantuku, amnesia. Bawa dia turun gunung. Jaga dia baik-baik. Baik, guru besar. Baik kecil, kalian menderita. Aku meramal keluarga Winarso akan celaka. Jadi, aku sudah atur Nadia turun gunung temui keluarganya. Jadi, Nadia benar-benar anak keluarga Winarso. Kamu benar-benar tak ingat apa-apa. Lihat, Nadia sudah sadar. Guru. Guru, Tante Yini. Nadia, dengarkan guru. Dia Sari Surya. Ya ibu kandungmu. Panggil ibu. Ibu. Nadia, ini foto saat kamu belum lahir. Aku ayah kandungmu. Dulu, keluarga kita ada masalah. Gurumu, yang juga kakekmu, takut kamu terluka. Jadi membawamu ke kuil. Ibu. Ayah. Kakek. Ayah di sini. Mulai sekarang, ayah takkan biarkan Nadia terluka lagi. Lalu, guru, nanti Nadia panggil guru atau kakek? Nadia kita. Panggil apa saja. Terserah Nadia saja. Ya. Nadia, Nadia, ibumu sekarang hilang ingatan. Harus buat dia sebelum paman sembuh. Pulih ingatannya, agar bisa ungkap konspirasi paman jahat dulu. Apa? Ibu hilang ingatan? Guru, apa ada cara agar ibu ingat lagi? Kakek sudah cek semua buku kuno. Tapi tak ada solusinya. Kalau begitu, biar Nadia yang urus. Baik. Ayo, Nadia. Lihat sana. Nenek, ku dengar di ruang baca ini ada kotak kenangan Mama dan Papa. Ada banyak barang berharga. Bolehkah Nadia lihat? Baik, ayo. Lihat. Ini Mama dan Papa. Lihat ini. Ini. Ini kue pertama yang kita buat bersama. Manis? Makanan kesukaan ibumu dulu adalah kue. Benarkah? Benarkah? Ibu tidak ingat. Ini syal yang kau rajut dulu. Dirajut selama 2 bulan. Lihat. Masih ingat? Sepertinya aku agak ingat. Ya, jangan lewatkan. Cepat ambil surat itu. Benar, surat cinta itu tulisan ayahmu. Suruh dia bacakan ke ibumu. Ikuti si kelinci sakti, pasti benar. Ayah, bacakan surat ini ke ibu ya. Baik.
Hari ini, di perpustakaan, melihatmu tidur di meja. Sinar matahari menyinari wajahmu. Aku diam-diam menghitung bulu matamu. Totalnya, 74 helai. Wah, surat cinta ayahmu sulit dijelaskan. Si kelinci sakti, apa itu sulit dijelaskan? Kamu tidur nyenyak. Rambut di dahimu ditiup angin berayun. Aku takut kamu kedinginan. Mau taruh jaket di tubuhmu, tapi takut bangunkanmu. Jadi aku jongkok di samping, menatap setengah jam. Oh ya. Pil hidup abadi dicuri paman jahat, dibawa pergi, tapi resepnya masih ada. Tak apa, dengan resep ini, kita bisa buat pil hidup abadi baru. Aku baru dapat kabar, pil hidup abadi akan dilelang di acara lelang 2 hari ini. Undangannya sudah diterima. Repot-repot demi dapat pil hidup abadi. Hanya untuk dilelang. Kalau demi uang, keluarga Winarso tentu lebih berharga. Buat apa repot begini? Sepemahamanku tentang kakak, ini tak semudah itu. Lelang ini pasti ada yang tak beres. Aku harus pergi lihat. Apa maunya sebenarnya? Tuan muda, aku mencium aroma makanan yang sangat harum. Makanan kesukaan si Babi Sakti. Gawat, ada benda beracun di sini. Barang pertama, rumput malang. Buka harga 100 juta. Ketemu. Benar, ada resep untuk amnesia. Ikon Mas Kecil, cepat periksa rumput malang. Di panggung asli atau palsu? Asli. Ayah, cepat beli rumput ini. Nadia, buat apa rumput ini? Ini bisa selamatkan ibu. Ingatanku bisa benar-benar kembali. Jika tak ada penawar, barang ini batal. 200 juta. 200 juta. Pertama, 200 juta. Kedua, 200 juta. Ketiga, terjual. Tuan muda, aku sudah cari. Tak ada sumber racun. Bau sudah hilang. Tak juga kulihat bayangan Pak Racun. Maksudmu, paman jahat di sini? Kakakku, heboh begini tapi tak muncul. Apa sebenarnya tujuannya? Berikutnya, di lelang ini, barang andalan, warisan keluarga Winarso, pil hidup abadi. Bisa bangkitkan orang mati, obati segala racun, perpanjang umur. Di peringkat pil, pemenang sejati. Harga awal 10 juta. Ayah, bau pil ini kok rasanya aneh? Apa ini palsu? Kepala keluarga Winarso, Bapak Rama hadir langsung. Pasti pil ini asli. Jangan rebut dengan aku mau. 20 juta. 50 juta. Kalian pikir bisa rebut dariku? 100 juta. Keluarga Soeharto tawar 200 juta. 200 juta. Sudahlah, tak bisa rebut. Seumur hidup, bisa lihat pusaka ini, kita sangat beruntung. Berapapun harganya, aku mau pil hidup abadi ini. Nadia, orang di kursi roda ini nyawanya tak lama lagi. Hanya pil hidup abadi yang bisa menolongnya. Kepala keluarga Lestari malah tawa tanpa batas. Dengan kekayaan keluarga Lestari, mereka memang mampu. Sepertinya, kita dan pusaka ini tak ada jodoh. Hari ini keluarga Lestari pada pil hidup abadi ini pasti akan mendapatkannya. Tuan muda, ini bau yang dimaksud. Bau racun itu berasal dari pil kecil di panggung itu. Apa? Pil hidup abadi di panggung benar-benar palsu? Ya, ayah. Bukan cuma palsu, tapi sangat beracun. Harus cepat hentikan kakek itu. Kakakku yang baik. Ternyata drama hari ini ditujukan padaku. Jangan dimakan. Gadis kecil, siapa ini berani melarang?
Warisan Winarso bikin orang mati. Keluarga Winarso sebagai pemimpin perkumpulan medis Nusantara malah jual obat palsu terang-terangan. Keterlaluan. Si babi sakti, kau ahli strategi yang hebat. Darahmu pasti bisa jadi penawar racun, kan? Maaf Tuan Muda, darahku hanya untuk orang hidup bisa jadi penawar racun. Untuk orang mati, walau darahku habis, tak ada gunanya. Pak Rama, bukankah Anda harus beri keluarga Lestari dan semua orang penjelasan? Rama Winarso, Anda harus serahkan posisi ketua perkumpulan medis. Silakan! Serahkan! Serahkan! Pak Rama, kami dari Badan Pengawas Obat. Anda dilaporkan jual obat palsu. Tolong ikut kami untuk diselidiki. Baik, Nadia. Cepat cari kakek, minta bantuan. Badanku sudah siap. Selanjutnya, saatnya habisi keluarga Winarso. Paman Winarso, tenang saja. Ini rumah sakit kita. Takkan ada yang curiga. Makasih, Dimas. Kamu sungguh bantu keluarga Winarso. Tak apa, Paman Winarso. Aku lanjut kerja dulu. Pergilah. Aku segera sebar kabar kepala keluarga Lestari masih hidup. Mungkin bisa menstabilkan sementara saham Winarso. Baik, pergilah. Halo. Si Arman ini pasti main catur dengan baik. Keluarga lain pasti akan mengincar keluarga Winarso. Kek, kalau kakek punya obatnya, kenapa tak keluarkan lebih awal? Kalau begitu, ayah takkan ditangkap. Nadia, ini bukan penawar. Cuma bisa buat pasien bertahan napas. Waktunya cuma 3 hari. Lalu bagaimana ini? Pak Winarso, apa-apa keluarga Winarso benar-benar hancur di tangan kita? Pil hidup abadi aslinya pasti dimakan Arman. Kita sekarang cuma punya 3 hari untuk buat pil hidup abadi baru. Agar bisa selamatkan kepala keluarga Lestari. Hanya dengan begitu, keluarga Winarso bisa terhindar dari bencana. Guru besar, guru muda. Sudah begini, tak perlu formal. Kau di rumah sakit, jaga kepala keluarga Lestari. Jangan sampai ada yang masuk mengunjungi atau mengganggu. Baik. Ayah, akhirnya ayah pulang. Aku sudah beri Arman terlalu banyak kesempatan. Kali ini, aku harus akhiri semuanya. Kek, dengan ini kita bisa buat obat untuk ibu. Bagus, bagus. Nadia, ikut kakek ke apotek. Kita buat penawar bersama. Baik. Nah? Saham Winarso sementara stabil. Syukurlah. Janin sedang stabil. 2 hari lagi lahir. Pulang dan istirahat. Terima kasih, Dok. Kak, kenapa di sini? Mana Rama? Seri, karena kau kandung anak Winarso, kau dan anak haram ini harus mati. Aku akan buat adikku menyaksikan kekasihnya mati di depannya. Kak, kenapa kau lakukan ini? Di rumah sakit ini, aku pasang bom. Tenang,
Setelah kau mati, aku akan bawa keluarga Winarso menemui kau di neraka. Sisa 60 detik. Kau benar-benar psikopat. Ada bom di rumah sakit. Cepat lari. Gila. Aku jujur. Kiwa. Aku ingat semuanya. Dalang bom masa lalu. Itu kakak. Arman, si bajingan itu. Aku harus ungkap sendiri semua dosanya. Bos! Si anjing sakti sudah berhasil. Waktu di projek, 2 pengacau itu diutus Arman. Hebat, si anjing sakti. Kau hebat. Pengacau di proyek masih bisa ditemukan. Tak bisa. Aku bawa si anjing sakti ke proyek cari pengacau itu. Kah, aku ikut. Aku bisa bela diri. Pasti bisa bantu. Baik, ayo. Kita berpisah 3 rombongan, cari obat. Ayo! Ayo pergi. Baik. Hadir. Tuan muda, kami datang. Kawan-kawan, ikut Nadia cari obat. Obatnya datang. Makasih ya. Wah, kelinci sakti. Ini ginseng ratusan tahun. Kalau kelinci sakti tak sabar, toke ini pasti jadi makananku. Kelinci sakti pintar. Labia beri 10 kaleng makanan. Umumnya bahan obat sudah lengkap. Sekarang tinggal 1 bahan terakhir. Dasar kakek tua, jangan bikin penasaran. Cepat bilang. Aku bilang. Sekarang tinggal 1 bahan salju api sakti. Bahan ini aku pernah dengar, tapi tak pernah lihat. Mana mungkin ada salju di api? Babi sakti, jangan rewel. Sekarang tak sempat main. Ada urusan penting. Tuan muda, kau salah paham. Aku ini jenderal hebat. Aku datang bawa info. Meski aku tak tahu di mana salju api sakti, tapi aku kenal teman hewan sakti yang luas pengetahuannya. Kura-kura tua di pantai. Dia hidup ribuan tahun. Mungkin dia tahu. Tunggu apa lagi? Kita pergi sekarang. Duduklah, tenang. Si babi sakti, kita sudah lama mencari, tapi tak ketemu kura-kura tua yang kau bilang. Bahkan kura-kura bayi pun tak kulihat. Kita cuma sisa 1 hari lagi. Lihat. Di sana. Sepertinya bukan pulau. Malah seperti cangkang. Kau pandai menilai. Benar, ini cangkangku. Kura-kura tua, akhirnya bertemu. Apa kau tahu keberadaan salju api sakti? 1000 tahun lalu, ada bencana salju. Orang sengsara, banyak yang tewas. Dan laut tempatku tinggal ini memiliki struktur geografi khusus. Saat es dan salju mencair, menyimpan salju api sakti. Syukurlah kura-kura tua bisa bantu kami ambil salju api sakti. 500 tahun. Akhirnya, ada manusia yang paham bicara hewan sakti. Ayah. Sejak kapan dia begini? Sejak masuk keluarga Winarso. Dasar bodoh. Nadia sedang bicara dengan hewan sakti. Hewan sakti? Aduh, kau ini tak berbakat medis tak apa. Malah tak tahu apa-apa. Sudahlah, tak usah dibahas. Tuhan tak adil. Bakat medis dan kemampuan khusus ini beri aku setidaknya 1. Boleh saja, tapi salju api sakti ini, jika keluar dari laut, akan mencair dalam 15 menit. Apa? Salju api sakti mencair dalam 15 menit? Kalau gitu, percuma kalau ketemu. Meski tak paham medis, tapi kalau kita meracik obat di pantai ini, apa kita bisa hindari hal ini? Memang bisa, tapi
Lingkungan dan bahan racikannya lebih menantang. Terutama butuh tungku racik obat terbaik. Seluruh keluarga Winarso tak punya tungku yang cocok. Kita belum punya syaratnya. 1000 tahun, gadis kecil, aku kura-kura yang kesepian. Akhirnya ada yang mengertiku. Sudahlah, gadis kecil, kuberi hadiah. Kura-kura tua, hadiah apa? Asal kau sering menemaniku di pantai, kuberi tungku racik obat yang kau butuhkan. Bagus sekali. Terima kasih, kura-kura tua. Ini milik ribuan tahun. Wadah ungu sakti milik Raja Obat. Kutemukan Arman Winarso menyuruh Bayu buat onar, tapi dia tewas di gudang penculikan Nadia. Sekarang, tak ada bukti. Dua pengacau itu bisa jadi saksi. Belum ketemu ibu dan anak itu. Orang grup Winarso. Sekarang mereka ribut. Menuntut keluar dari grup Winarso. Kak, tenangkan direksi dulu. Pasti Arman Winarso melihat berita dan bikin onar. Aku ingat Nadia pernah bilang, si anjing sakti diam-diam mengikuti Bayu dan melihat mereka terus melakukan perdagangan manusia. Tapi kita belum menemukan markas mereka dan tak ada bukti kuat. Aku ingat, Pak Racun tak hanya mencari kita, hewan uji coba, tapi juga manusia uji coba. Si babi sakti bilang, paman jahat juga cari manusia uji coba. Paman jahat benar-benar gila, sangat keji. Dia sampai pakai manusia uji coba. Sangat tak etis. Binatang! Kok bisa aku mengadopsi binatang sekejam ini? Dia dikurung di ruang bawah tanah. Pipi, di depan kantor paman jahat, selamatkan orang di ruang bawah tanah gedung terbengkalai. Biar ibu mengantar Bibi. Ibu jago berkelahi, bisa lindungi Bibi. Baik, aku pergi setelah tenangkan pemegang saham. Jangan, Kak. Tenangkan pemegang saham. Berbahaya kalau Kak pergi. Biar aku dan Sari Surya yang pergi. Sisa waktu cuma setengah hari. Walau bahan obatnya diantar, mungkin juga takkan sempat. Lihat aku, Ayah. Si kucu kesayangan mau apa? Bayu, waktu mendesak. Cepat kumpulkan pasukan burung ke keluarga Winarso. Bawa semua bahan obat ke sini. Oh. Kerja bagus, Bayu. Pulang nanti, pasti kuberi hadiah untuk pasukan burungmu. Si kucu kesayangan. Wah, 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 wah. Pamanmu yang brengsek itu teriak mau cabut bulu kucing sakti. Kalau bukan karena kucing sakti beruntung, kucing sakti pasti mati di rumah sakit. Ada apa dengan kucing sakti? Ada apa di rumah sakit? Awalnya kucing sakti dan padukun tua diam saja di rumah sakit 1 jam lalu. Hah? Siapa? Segera terbitkan berita ini. Katakan kepala keluarga Lestari dipersekusi grup Winarso sampai mati. Judul bagus. Ada aku, jangan harap bisa selamatkan Winarso. Si kecil, aku malah melupakannya. Berhenti kau brengsek. Jangan cabut bulu kucing sakti. Akan kuhabisi kau. Kau, ngapain kau ke sini? Tua bangka, mau hidup atau mati? Pilih sendiri. Aku mau hidup. Sepertinya, murid setia Satria Winarso cuma segini saja. Semua tunduk pada Tuan. Si kucu kesayangan. Pak dukun tua berkhianat.
Cu, muridku ini berani melakukan perbuatan durhaka. Aku harus bersihkan perguruan. Berani ganggu cucuku. Kembali, akan kucabut semua kumisnya. Ayah, ada apa? Soal meracik obat, aku tak bisa bantu. Kakak juga sedang urus urusan perusahaan. Aku dan Sari akan ke tempat Nadia bilang, lihat ruang bawah tanah. Pergilah, harus hati-hati. Kek, angin pantai sekuat ini apa tak akan mengganggu kita meracik obat? Gadis kecil, kakek ini akan bantu sampai tuntas. Sampai selesai. Aku sendiri yang jaga. Pasti bisa buatmu dalam waktu efektif meracik pilnya. Oh. Tak kusangka di dunia ini benar ada salju api sakti. Benda sakti ini, gadis kecil, harus diambil dalam 15 menit. Jika lewat, semua khasiatnya akan hilang. Aku jaga kalian berdua dengan tubuhku. Di sekitar 10 mil, terbentuk penghalang alami. Sangat kedap, orang biasa tak bisa mendekat. Kalian tenanglah meracik pilnya. Terima kasih kura-kura tua. Tiap tahun aku akan menemuimu. Aku ini menyimpan wajah ini dan obat ini tak berguna. Kau beruntung dengannya. Benarkah kura-kura tua? Barang berharga ini sungguh untukku? Ya. Bagus. Dengan wadah ungu sakti ini, tak sampai 2 jam, kita bisa buat pilnya. Pasti sempat. Ayo, Nadia, kita mulai bekerja. Dibantu kakek, kekuatanku pun meningkat. Wah, indah sekali. Bajingan ini sungguh buat obat pakai orang. Untung istriku ada. Memang paling ganas dari Universitas Nusantara. Ratu cantik. Kekuatan manusia obat ini sepertinya tak habis. Aku sudah kehabisan tenaga. Sembunyi di belakangku. Malu-maluin. Aku ini Direktur Winarso. Saat genting, malah dilindungi istri. Istirahatlah. Giliranku melindungimu. Rama, awas. Sepertinya ini ular yang ditaklukkan Nadia. Rama, lihat. Sepertinya dia menunjukkan jalan. Ayo, ikuti. Aku paham. Ular ini ingin kita lepaskan hewan ini. Apa ini? Ini semua bukti eksperimen ilegalnya. Buka! Lepaskan kami! Buka pintunya.
Arman Winarso. Karena sudah datang, tinggallah di sini selamanya. Jadi aku berpikir, kenapa kau buat ledakan itu? Banyak korban tak bersalah. Mereka, apa salahnya? Kalau bukan karena aku dan Pak Winarso senior beruntung, sekarang ada 2 nyawa melayang lagi. Tentu, karena keluarga Winarso pantas mati. Padahal di keluarga Winarso, yang paling berbakat di medis adalah aku. Kenapa semua ini diberikan pada Rama? Yang menikah dengan keluarga Surya, juga aku. Itu aku. Kenapa malah jatuh ke tanganmu, Rama? Karena tak bisa kugapai, maka hancurkan semuanya. Arman Winarso, kau itu orang gila sejati. Selama aku ada, jangan harap bisa menyakiti keluargaku. Cuma kau, Rama Winarso. Selain sedikit bakat bisnis, apa lagi kau punya? Sari, wanita bodoh itu selalu mengelilingimu sejak kecil. Grup, klinik. Kenapa semua untukmu? Semua keluarga Winarso dan keluarga Surya, semua buta. Tapi, semua ini akan berakhir. Hari ini, saat aku keluar dari sini, semua gas beracun akan menenggelamkan kalian. Takkan ada yang menyelamatkan kalian lagi. Walau jadi hantu, aku tak akan melepaskanmu. Apa katamu? Paman, ada apa yang lucu? Nadia! Nadia! Gadis sialan. Aku tahu kau bisa bicara dengan hewan. Selain itu, apa kau punya kehebatan lain? Hari ini, jangan harap bisa kabur. Akan kubawa kalian bertiga bersatu di neraka. Arman Winarso, apapun yang kau mau, ku beri. Grup Winarso, villa, klinik, semua ku beri. Jangan sakiti putriku. Rama Winarso, kau tak merasa negosiasi sekarang terlambat? Sia, tidak. Ayah dan ibu dikurung. Aku harus cari cara selamatkan mereka. Arman Winarso, kau binatang! Jangan sentuh putriku! Aku tak akan melepaskanmu! Nadia! Pria jahat, lepaskan aku. Aku marah. Akibatnya fatal. Gadis sialan! Waktu itu, kau beruntung lolos. Kali ini di ruang rahasiaku, lihat bagaimana kau kabur. Arman Winarso, kakak, aku mohon. Apa yang kau mau, akan kuberi padamu. Jangan sakiti putriku. Brengsek! Ayah, ibu, Nadia tak apa. Sentuhan kasih yang tulus. Rama Winarso, kalau kau sadar lebih awal, istri dan putrimu takkan mati. Sayangnya semua sudah terlambat. Nadia, jangan takut. Kami datang. Aku tak takut. Gadis sialan. Nyawamu keras. Tapi, aku tak punya waktu main. Mana mungkin? Bagaimana mereka masuk? Bodoh. Karena Bayu sekarang bisa panggil pasukan burung sakti. Orang obat kecil gampang. Bos, cepat tutup hidung. Ayah, ibu, cepat tutup hidung. Ilmu tembus tembok si kelinci sakti juga berhasil. Ada juga kucing kaki. Anak durhaka. Cepat menyerah.
Syukurlah, semua sudah datang. Nadia, karena cinta tulusmu, membuat semua sadar kemampuan lebih awal. Tidak mungkin. Ibu! Sayang, syukurlah kamu aman. Bibi masih di Rups. Ayo cepat pergi. Heh! Cepat, tanda tangani perjanjiannya. Murid durhaka, ingkar ajaran. Kau akan menyesal hari ini. Guru muda, akhirnya Anda datang. Tolong selamatkan aku. Bocah itu meracuniku. Mereka mengancamku. Jika tidak, aku bisa mati. Jangan tanda tangan. Nadia, semua air ini diracun. Air ini sudah diracuni oleh paman jahatku. Kalian semua ditipu. Menandatangani atau tidak, kalian tetap mati. Tak percaya? Coba lihat mulut botolnya. Apa air ini benar bermasalah? Lihat, botol ini benar-benar telah diutak-atik. Para pemegang saham, kalian yang membangun bisnis ayahku. Masa di saat penting ini, kalian serahkan perusahaan? Kepala keluarga Lestari sudah sadar. Jika kalian tak percaya, lihat berita. Hampir saja kita buat kesalahan besar. Benar-benar. Guru muda, muridmu ini capek berlutut. Kapan Anda beri penawar? Guru muda, jangan-jangan Anda sungguh buat pil hidup abadi? Tentu saja, dengan wadah Umu Sakti, bisa buat 3 butir sekaligus. Apa? Apa? Gawat, keceplosan. Nona benar-benar membuat pil hidup abadi. Bahkan 3 butir. Ini benar-benar luar biasa. Dia cuma anak kecil. Guru muda, bisa biar kulihat pil hidup abadi. Cuma sekilas. Cepat! Aku sembuh. Kakiku juga sembuh. Tak bisa dipercaya. Aku merasa 10 tahun lebih muda. Kepala keluarga Winarso, aku, Hengki Lestari, pasti membuktikannya sendiri untuk keluarga Winarso. Terima kasih. Orang terkenal banyak masalah. Siapa suruh kamu berbakat? Di gunung lebih baik. Nadia, ayo kita pulang ke gunung. Di sana tak ada gangguan. Pulang ke gunung. Si kuku kesayangan, bawa si babi sakti. Si babi sakti juga mau. Si babi sakti paling suka tempat yang penuh energi spiritual. Juga ingin bertemu teman hewan sakti baru. Gadis nakal, kalau bukan karena kamu, saat ini kakek pasti di rumah makan yang dibuat nenekmu, daging babi kecap. Sekarang malah menderita di gunung. Kakek, soal aku turun gunung, apa kakek yang atur? Terus kenapa? Kenapa kakek tak turun sendiri? Karena kamu lebih cocok. Kek, aku kangen Bayu dan yang lain. Boleh aku turun? Kakek, jawablah aku. Nadia, lihat siapa yang kubawa pulang. Ikan mas kecil, Nadia kangen kamu. Tim hewan sakti Nadia sudah kumpul semua.